Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Sugianto dalam channel Dulur Bonsai. Dulur Bonsai dimanapun berada, saya berharap kalian semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita bisa menjaga diri dengan meningkatkan hobi kita. Semakin kita happy, semakin meningkat imun kita. Dulur Bonsai dimanapun berada, kembali kita akan berbagi pengalaman tentang anteng putri, seputaran anteng putri, tentang hal-hal yang berhubungan dengan anteng putri. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman, kita akan mengupas sedikit bahan anteng putri yang ada di hadapan kita ini, biar nanti menjadi bahan yang lebih menarik dari sekarang ini. Kebanyakan kita lihat di beberapa kontes pameran bahwa perakaran menjadi titik tumpu atau perakaran menjadi masalah pertama saat kita melihat bahan unggulan atau bonsai yang menjadi pemenang dalam kontes yang pernah kita lihat. Pada kesempatan sore kali ini kita akan berbagi pengalaman pohon yang ada di hadapan kita ini, bahan yang sederhana, bahan yang bukan tidak sesuatu yang bukan sempurna, akan tapi kita akan berusaha untuk merubahnya menjadi bahan yang nantinya bisa kita harapkan untuk bisa menjadi bonsai yang bisa kita harapkan bisa berbicara di kontes-kontes pameran. Kebetulan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah seperti pada video sebelumnya, yaitu tentang membuat perakaran atau mengejar perakaran atau menyempurnakan perakaran pada bahan bonsai anteng putri yang memang bahannya sederhana. Langsung saja pada pohon kali ini, pada bonsai kali ini bisa kita lihat perakarannya memang sudah komplit, akan tetapi kita akan menjadikan ini bahan ini dia terlalu tinggi, cabang batangnya dia terlalu tinggi. Nanti saat jadi ini akan menjadi kekurangan, karena bahan ini memang kita harapkan untuk bisa menjadi small, karena memang kita lihat batangnya itu serta percabangannya itu sudah bisa kita harapkan untuk menjadi small. Akan tetapi batang yang ada di bawah ini yang akan kita harapkan jadi pinggang ini, saat menjadi pohon sudah jadi nanti, ini akan menjadi kekurangan pohon tersebut. Nah, kita akan meminimalisir pohon ini agar tidak terlalu kurang saat nanti menjadi pohon yang sudah siap kontes. Pada kesempatan kali ini kita akan menjadikan perakaran ini lebih sempurna atau lebih naik dari yang sekarang ini. Agar apa? Agar nanti perakarannya itu lebih naik dan kelihatan menjadi bantek atau pendek. Dan ini juga salah satu tujuan saya untuk menjadikan pohon ini menjadi pemecah akar, karena memang ini ada kekurangan. Kekurangan saat dulu mungkin mencangkok atau menyetek itu ada pembusukan batang yang akhirnya dia harus naik dan dia numbuh di atas, dan ini menjadi kekurangan adegan kita pertahankan seperti sekarang ini. Bahan-bahan yang akan kita pakai untuk menjadikan ataupun pembelahan akar itu kita biasa ada gunting, ada catok, ada palu, ada pahat, dan juga pisau. Oke, kita akan memulai. Nah, pertama adalah kita pasti akan memeriksa pada perakaran yang ada di dalamnya. Seperti biasa kita harus buangin akar yang ada di dalamnya. Jangan terlalu banyak, karena memang nanti akar-akar ini akan kita pakai untuk terusan. Setelah kita pilih atau setelah kita buangin perakaran dalamnya,
kita bisa menggaris batang yang memang akan kita belah nanti. Kebetulan ini yang di depan sudah kelihatan bekasnya atau sudah belah, maka kita tetap mau belah pada posisi yang sudah belah dari awalnya. Harus berhati-hati agar nanti tidak patah saat kita pahat. Jangan terlalu dalam, tapi juga jangan terlalu tipis. Karena kalau terlalu tipis, nanti akan menyulitkan kita saat mau mengupas atau saat mau menekuk. Kita bisa membagi beberapa akar, yaitu mungkin kita akan membagi mungkin 7, karena kita menyesuaikan agar memang pohon itu juga tidak terlalu stres. Kalau terlalu kecil memang nanti resikonya saat kita mau menekuk itu biasa cuman terkena kambium saja dan akhirnya patah, dan itu akan menjadi sangat fatal sekali. Sekali lagi, saat kita memukul, saat kita membatasi akar yang akan kita belah, jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam akan menyulitkan kita saat nanti kita akan mengupasnya. Dan juga jangan terlalu tipis. Terlalu tipis bisa mengakibatkan patah kambium dan akhirnya menjadi belah dan akarnya sangat fatal untuk kita mengejarnya lagi. Setelah memungkinkan untuk kita garis-garis, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita menggunakan pahat untuk mengupasnya. Sebelumnya kita bisa mempersiapkan tanah merah. Tanah merah seperti ini yang udah kita buat lempengan, karena nanti akan buat kita ganjel. Karena tadi ada 7, maka kita persiapkan 7 butir. Kenapa kita memilih tanah merah? Karena tanah merah dia juga bisa bermanfaat untuk kesuburan. Untuk kesuburan dari pohon anting putri itu sendiri. Cuman masalahnya terkadang tanah merah ini kalau kita kurang siram dia akan menjadi bumerang sangat keras sekali dan mengganggu perakaran. Setelah kita siapkan butiran itu, baru kita pahat yang sudah kita garis tadi. Sekali lagi harus sangat hati-hati sekali. Kita harus berhati-hati sekali saat kita memahatnya. Karena setelah ini baru kita ganjel pakai tanah merah. Tujuannya apa? Dia juga biar bisa lentur.
Sekali lagi saat menekuk begini itu harus sangat hati-hati sekali. Harus sangat hati-hati sekali. Karena nanti akan mempengaruhi kualitas perakaran yang akan kita tunggu pembesarannya nanti. Sekali lagi, tujuan kita ini adalah untuk menjadikan pohon ini tampilannya bisa sedikit lebih menarik atau lebih menawan, bahkan bisa kita jadikan bahan unggulan saat nanti ada kontes pameran. Yang penting perawatan dari awal sampai akhir kita bisa mengikuti atau belajar pakem atau belajar pada senior yang memang sudah berkompeten di bidang trainer, atau dia perawatan yang memang menghasilkan pohon-pohon yang sudah pernah menang di kontes. Sekali lagi harus sangat hati-hati sekali. Sangat hati-hati sekali, jangan sampai terlalu dalam juga, dan juga jangan terlalu tipis. Tujuannya adalah agar saat kita tekuk seperti ini, itu tidak kebablasan yang akhirnya menjadi patah. Kalau kita lihat dari bawah, maka kita akan melihat hasilnya seperti ini. Ini adalah tanah yang insya Allah nanti akan bisa menjadi penyubur dari pohon itu sendiri, dan akhirnya nanti bisa membantu pertumbuhan perakaran yang baru. Sementara kalau kita lihat, sangat signifikan sekali perbedaannya. Sangat signifikan sekali dari pertama kali saat kita sebelum kita belah tadi. Dan ini juga pembusukan akar yang pertama kali tadi kita lihat sudah tidak terlihat lagi. Dan tugas selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menyuburkan pohon ini, bisa mempertahankan komposisi perakaran yang memang sudah kita konsep dari awal. Kemudian setelah kita program seperti ini, kita bisa mempersiapkan tempatnya. Jadi kebetulan kita memang, sekali lagi, kalau kita memang mau mempercepat pertumbuhannya, kita harus kalau memang teman-teman bisa naruh di ground, tempat yang memang sudah dipersiapkan untuk pertanian, itu lebih baik. Tapi kalau memang seperti saya ini tempatnya sangat terbatas, mungkin kita akan menempatkan di tempat yang memang seadanya, akan tapi lebih besar dari yang memang sebelumnya. Karena kita ketahui tadi adalah akarnya memang dia pasti melebar, karena kita usahakan untuk bisa lebih melebar dari yang sebelum kita belah akar tadi. Sementara media campuran yang kita pakai adalah medianya adalah
kita biasa seperti pohon yang ada di sekitar ini, anting putri ini, kita memakai campuran pasir malang, sekam, kokopit, dan sedikit tanah merah. Tanah merah memang agak efektif karena dia bisa mengikat perakaran. Dan ini sengaja kita persiapkan tali rafia seperti video-video sebelumnya. Kalau memang dia pakai pot, kita menggunakan kawat. Akan tapi karena ember, kita menggunakan tali rafia. Tali rafia tujuannya adalah untuk mengikat pohon nanti agar dia tidak terlalu banyak bergerak. Karena penanaman pohon baru, ini kita anggap pohon baru karena dia akan kita belah perakaran, kita gandu perakarannya. Biasa kita pakai suplemen langsung. Kalau pohon-pohon sehat seperti ini kita biasa menggunakan Dekastar. Dekastar begitu efektif. Atau mungkin ada teman-teman yang pakai sejenisnya. Tapi kalau kita biasa seperti biasa menggunakan Dekastar. Kenapa kita selalu ada gundukan di tengahnya? Itu adalah untuk tujuannya adalah saat kita tanam itu perakaran dia bisa ke bawah. Akaran yang jadi terusan bisa ke bawah. Dan ini akan kita ikat seperti biasanya. Tujuannya adalah untuk biar pohon ini tidak bergerak. Bergerak yang pertama, yang kedua biar tidak diganggu dari faktor eksternal, yaitu mungkin kucing, mungkin ada tikus dan binatang lainnya yang bisa mengganggu perkembangan gerak pohon ini sendiri. Biasa kalau udah seperti ini, kita kasih di atasnya selalu kita kasih sampah pasir. Tujuannya adalah biar memang media yang ada di atasnya itu tidak bergerak. Setelah seperti ini, inilah hasil yang akan kita capai. Ini adalah tanaman yang memang dulu sudah kita belah akar dari tempo dulu yang memang mungkin 3-4 bulan yang lalu. Ini hasilnya sangat maksimal sekali. Bisa kita lihat perkembangannya begitu signifikan. Perakarannya juga bisa komplit di semua arah yang memang bisa kita harapkan. Sekali lagi tujuan kita membuat pergerakan akar ini adalah untuk menyempurnakan akar yang memang kurang pada pohon yang kita miliki. Sekali lagi demikian tadi pembagian pengalaman yang bisa kita bagikan pada dulur bonsai dimanapun berada, yaitu pembelahan akar untuk bisa menyempurnakan perakaran pada pohon anting putri yang memang bahannya seadanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dulur bonsai dimanapun berada, menjadi amal kebaikan buat saya pribadi dan dulur bonsai dimanapun berada. Jangan lupa membagikan pengalaman ini pada rekan-rekan di luar sana yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.